Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, gimana kabar kalian? Baik, Bu. Ya, Ibu harap semuanya selalu diberikan kesehatan. Oke, untuk absensi sudah Ibu kirimkan melalui link Google Form di WhatsApp group ya. Nah, waktu presensi itu Ibu batasi hanya sampai pelajaran Ibu selesai. Jika kalian lupa presensi, maka akan Ibu anggap alfa ya. Oke. Eh, Sebelumnya kalian udah mengenal Ibu belum? Sudah, Oh, Bu. udah. Oke. Karena ini adalah pertemuan yang pertama nih di kelas 12 semester 1. Gimana kalau kita evaluasi beberapa materi di kelas 11? Materi kelas 11 tuh susah apa gampang sih? Gampang, Bu. Gampang ya. Gampang, belum eh, karena nanti di kelas 12 mungkin akan lebih gampang lagi. Oke. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu nih, surat lamaran pekerjaan itu apa? Surat untuk melamar pekerjaan, Bu. Ya, betul sekali. Surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Oke, itu juga benar. Lebih tepatnya, surat lamaran pekerjaan itu tuh berisi permohonan untuk bekerja pada suatu tempat. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri atau unsur kebahasaan dan lain-lain, kita akan mempelajarinya pada hari ini. Oke, seperti yang sudah kalian lihat di materi yang saya sampaikan ini di PowerPoint, berikut ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kita akan belajar mengenai identifikasi isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Oke, apa ada yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Surat yang berisi permohonan, Oke, Bu. ya, terima kasih. Ya, betul sekali. Surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Nah, pada umumnya, surat ini itu memiliki bagian-bagian yang berisi identitas diri, jasa yang dapat diberikan, pendidikan, kecakapan atau keahlian, serta pengalaman. Nah, pada bagian-bagian ini itu sering disebut dengan kualifikasi pelamar. Nah, ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, ada juga hal-hal terpenting yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan. Untuk yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, surat tersebut itu harus menggunakan bahasa yang formal karena surat lamaran merupakan surat pribadi untuk lembaga yang resmi, jadi harus menggunakan tutur bahasa yang sopan dan benar. Untuk yang kedua, ada bagian yang menjelaskan tentang promosi diri pelamar. Itu berarti kalian menunjukkan, misalnya aku ahli dalam bidang ini, bidang itu, atau kalian mempunyai sebuah prestasi, itu mungkin bisa disampaikan, ditulis dalam surat lamaran pekerjaan. Untuk yang selanjutnya itu nomor 3, yaitu terdapat bagian surat dan riwayat hidup. Nah, itu tuh harus harus diisi dengan lengkap ya. Untuk yang selanjutnya ini, surat lamaran pekerjaan berisi pernyataan umum, tesis, dan argumentasi. Tentunya kalian tahu dong apa itu tesis dan argumentasi. Nah, selanjutnya, tesis. Nah, dalam menulis surat lamaran pekerjaan, itu tuh kita harus bisa mendalami surat lamaran pekerjaan itu. Kita harus banyak membaca dan belajar menyusun surat lamaran pekerjaan. Selain itu, juga harus memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Nah, jika sudah memahami hal tersebut itu, maka kita akan lebih mudah dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, berikut ini ada contoh tesis. Tesis itu apa sih?
Tesis itu berupa pernyataan umum yang berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Nah, untuk menguatkan tesis itu ya diperlukan argumentasi. Nah, argumentasinya setelah kita bahas selanjutnya ini ya, guys ya. Tesis. Nah, di sini ada contoh surat lamaran kerjaan yang pada bagian tesis itu tuh berisi tentang nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan atau jurusan, alamat, nomor telepon. Dan ada seperti keterangan seperti ini ya. Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak atau Ibu agar kiranya dapat diangkat menjadi pegawai di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin dengan jabatan sebagai staf keuangan. Itu berarti dia ketika menulis surat lamaran pekerjaan ini dia sudah memiliki tujuan yang ingin ia capai, yaitu ingin menjabat sebagai staf keuangan. Oke, untuk yang selanjutnya. Di sini ada argumentasi. Nah, pada surat argumentasi ini terdapat bagian pertimbangan Bapak atau Ibu. Nah, bersama ini saya fotokopi ijazah, pas foto, fotokopi kartu, surat keterangan kesehatan, surat keterangan kelakuan baik, dan begitu pula seperti keterangan bikin permohonan ini disampaikan, besar harapan saya kiranya Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya. Sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk yang selanjutnya. Penjelasan surat lamaran. Nah, berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan itu dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis. Yang pertama, yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Nah, dengan cara ini, riwayat hidup itu termasuk isi surat karena isinya itu berupa gabungan. Untuk yang kedua, surat lamaran yang disampaikan dipisahkan dari riwayat hidup. Dalam ini, riwayat hidup itu merupakan lampiran, dan dengan cara ini pula disebut dengan model terpisah. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Ketentuan-ketentuan tentunya dalam surat lamaran pekerjaan itu juga memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan yang terkait dengan bahasa yang digunakan sebagai berikut ini. Untuk yang pertama, yaitu menggunakan bentuk surat yang standar. Yang standar ketika kalian mungkin tidak mempunyai gambaran dalam membuat surat lamaran pekerjaan, kalian bisa mencari referensi pada Google ya, karena di Google itu semuanya ada. Untuk yang kedua, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kita harus bisa mempelajari bagaimana sih bahasa yang baik dan benar itu. Kita juga harus teliti dalam membuat lamaran surat pekerjaan agar bahasa atau kata-kata yang kita sampaikan itu tuh sopan dan baik. Dan selanjutnya itu penggunaan kata-kata yang sopan ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Untuk yang selanjutnya itu menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Kata pengantar ini mungkin berisi tentang seperti tadi kayak ada promosi diri. Nah, itu tuh harus dijelaskan secara singkat dan padat. Untuk yang selanjutnya yaitu tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah keejaan. Untuk yang selanjutnya yaitu melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Jadi kalian juga harus mengerti bahasa surat itu tuh yang gimana sih. Oke, untuk yang selanjutnya, surat lamaran pekerjaan berdasarkan unsur kebahasaannya. Nah, berikut ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Mungkin bisa kalian baca terlebih dahulu.
Oke, atau kalian mungkin bisa screenshot. Sudah? Oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini terdapat tabel dengan carilah unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan di bawah ini. Jadi, unsur-unsur kebahasaan sesuai yang sudah kita jelaskan tadi ya. Dalam surat lamaran pekerjaan yang barusan ini, itu tuh berarti sudah memiliki bentuk surat yang standar. Serta dijelaskan bahwa surat lamaran pekerjaan itu sudah dibuat dengan format yang standar. Jadi, kalian meneliti surat lamaran pekerjaan ini sesuai dengan unsur kebahasaannya yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini hanyalah sebuah contoh ya, mungkin kalian bisa kerjakan di rumah dan kita agar kalian itu bisa mengerti dalam surat lamaran pekerjaan yang tadi itu udah sesuai dengan unsur kebahasaan atau belum sih? Nah, selanjutnya ini adalah tugas untuk pertemuan minggu depan ya. Kalian membuat kelompok yang berisi 4 orang. Di sini Ibu bebaskan kalian boleh memilih siapapun untuk menjadi kelompok kalian. Nah, tugasnya yaitu mencari surat lamaran pekerjaan. Nah, di sini terserah ya, kalian mau milih pekerjaan apapun atau mencari dari platform manapun, Ibu persilahkan. Dan minggu depan akan dipresentasikan dan diteliti oleh kelompok yang lain. Nah, jadi Ibu akan menjelaskan tentang penugasannya ya. Setelah kalian mencari surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu kalian download, lalu kalian tempelkan atau kalian tambahkan di Word kalian, lalu gabungkan dengan tabel yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group ya. Nah, dalam tabel ini, itu kita melengkapi tentang hal-hal penting yang ada pada surat lamaran pekerjaan. Ketika kalian membaca surat lamaran pekerjaan itu, nah kalian itu meneliti, menganalisis apakah ada tesisnya, ada argumentasinya, dan ada penegasannya. Nah, dan juga ada hal yang perlu dibenarkan jika ada ya. Kalau nggak ada ya udah dikosongi aja. Nah, minggu depan kalian juga akan mengoreksi milik kelompok lain seperti di tabel ini. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Tidak, Bu. Tidak ada, sudah cukup jelas. Cukup, Bu. Materi yang Ibu sampaikan juga sudah cukup jelas, bukan? Jelas, Bu. Oke, jadi alhamdulillah ya materi yang Ibu sampaikan dapat dimengerti. Oke, ini nggak ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu rasa semuanya sudah pintar-pintar ya. Baiklah, jika tidak ada, maka akan Ibu simpulkan materi pada hari ini, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan itu apa? Yang tadi sudah Ibu sampaikan, yaitu surat dari seseorang yang memerlukan pekerjaan. Nah, melalui surat lamaran pekerjaan ini, pelamar itu menyampaikan permohonan untuk diterima sebagai pegawai. Permohonan ini itu juga harus lengkap dan sesuai dengan unsur kebahasaan seperti yang sudah kita pelajari tadi. Nah, ketika kita menyusun surat lamaran pekerjaan itu dengan baik dan benar, maka diharapkan yang kita tuju itu dapat yakin dengan surat lamaran pekerjaan yang kita ajukan. Nah, baik, untuk pertemuan minggu depan itu presentasi ya. Seperti yang tugas sudah Ibu berikan itu, tolong dipresentasikan atau disiapkan dengan matang. Baiklah, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan yang sekiranya kalian ingin bertanya atau kalian ingin bertanya tapi malu, boleh ditanyakan di WhatsApp group atau bisa chat pribadi ya. Nah, oke, Ibu akan menyampaikan sedikit kata-kata, yaitu walaupun belajar di rumah, tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu belajar dengan giat.
Dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap memakai masker ya, anak-anak. Oke, marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Baik, terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadikan manfaat dan dijadikan motivasi serta tambahan ilmu bagi kalian ya. Ibu harap setelah pelajaran ini selesai, kalian akan mengevaluasi, kalian akan membaca ulang tentang surat lamaran pekerjaan itu apa dan bagaimana unsur kebahasaannya agar tidak lupa untuk kedepannya. Oke, cukup. Terima kasih. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam, terima kasih, Bu.